urip. Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Tisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, semua pertanyaan yang masuk malam ini sampai saya selesai membuat video akan saya jawab satu persatu. Pertanyaan yang pertama, obat sapi korengan apa ya Pak? Obat sapi korengannya disebabkan oleh apa, Pak Komandan? Bila disebabkan oleh skabies atau kudis atau kutu atau caplak, jenengan bisa meminta bantuan dokter untuk memberikan injeksi antiparasit Laskar Ngarit. Itu yang bisa diberikan. Lalu jenengan bisa melanjutkan pengobatan dengan menggunakan shampoo medicated. Shampoo medicatednya anjing dan kucing Laskar Ngarit. Itu bisa jenengan gunakan. Atau alternatif lainnya adalah jenengan bisa menggunakan sabun belerang, JF sulfur atau yang lainnya. Caranya jenengan mandikan sapinya setelah disuntik sebelumnya ya. Terus 10 hari jangan dimandikan. Lalu hari ke-11 jenengan mandikan dulu, jenengan gosok pakai sabun medicated, sabun belerang atau shampoo medicatednya anjing dan kucing. Jangan langsung dibilas di bagian yang korengan. Biarkan kira-kira 5-10 menit, lalu jenengan bilas sampai bersih dan jenengan jemur, tapi jangan di tempat yang terlalu panas, maksudnya diangin-anginkan. Biasanya dalam waktu 2 bulan akan pulih. Nah, yang tidak boleh dilakukan oleh peternak adalah mengoleskan oli, mengoleskan wings, dan lain-lain yang itu notabene menyakitkan dan kontraindikasi untuk luka. Laskar Ngarit. Siap? Dari 14 Kelvin Irfansyah. Siap, sudah saya jawab. Pertanyaan selanjutnya. Harmoko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin, apakah sapi bunting boleh diberi jamu? Tergantung jamunya. Bila jamu memang indikasi untuk sapi bunting, sudah ada izin deptannya, sudah ada izin edarnya, maka jamu ini boleh diberikan untuk sapi bunting Laskar Ngarit. Jadi lebih aman, saran saya kepada Laskar Ngarit semua, bila menggunakan jamu-jamu tradisional yang memang sudah ada testimoni minimal atau laporan dari pengguna, atau sudah ada izin edar atau izin dari deptan. Itu demi keamanan kita bersama. Oke, siap. Saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Darmawan Ginting, Om, saya mau tanya, anak sapi saya waktu umur masih 4 bulan, induknya meninggal. Sampai dah setahun itu gak besar-besar. Gimana caranya Om? Mohon dijawab. Memang ada sebuah ungkapan yang berasal dari pengalaman, sapi super yang nutrisinya di awal pertumbuhan itu kurang, maka dia tidak akan bisa menjadi super. Oke, sapi bagus yang ketika masa emas pertumbuhan awal pedet ini dia kekurangan nutrisi, dia akan mengalami kerusakan sepanjang perjalanan pertumbuhannya. Tetapi tidak semua. Oke, Mas Darmawan Ginting, jadi memang sapinya jenengan ini sudah mengalami malnutrisi ketika 4 bulan awal dia sudah ditinggal oleh si induk. Solusinya adalah solusi standar. Jenengan berikan obat cacing albenol atau wormzol atau fermo atau flukisid ya, atau flukonik injeksi atau yang lainnya. Lalu jenengan ulang lagi setelah 2 minggu pemberian pertama. Itu yang bisa jenengan lakukan. Yang kedua, jenengan bisa menambahkan konsentrat untuk sapi penggemukan. Jadi selain obat cacing, konsentrat bisa diberikan ya, berikan juga hijauan. Hijauan jenengan berikan 10-12% dari berat badan Laskar Ngarit. Bila sudah jenengan lakukan, obat cacing sudah masuk, hijauan sudah masuk, konsentrat untuk penggemukan sudah masuk, biasanya akan tumbuh menjadi lebih besar.
kecuali sapinya jenengan ada masalah, batuk-batuk, gebres-gebres, dan diare. Bila muncul ini, maka panggil dokter, lakukan pemeriksaan dan tindakan medis Laskar Ngarit. Oke, pertanyaan selanjutnya, Jos Official CY. Dok, saya mau nanya, kalau comboran dedak padi sama polar bagus gak buat pedet? Tolong pencerahannya dok, makasih. Tidak masalah dan bagus. Tetapi jenengan bila tidak sulit menemukan calf starter konsentrat atau konsentrat yang memang untuk memperkenalkan pakan di pedet, maka jenengan bisa mencari yang namanya konsentrat pemula atau konsentrat calf starter. Itu bisa kita berikan untuk pedet kita. Tapi apakah comboran dedak padi dan polar boleh diberikan? Boleh, tetap diberikan. Catatannya, jangan lupa tetap memberikan hijauan. Karena jangan sampai ketika masih pedet dia sudah overprotein. Overprotein juga akan menyebabkan buncit. Siap, Laskar Ngarit. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak Dokter mau dari Devi Deyuna. Pak Dokter mau tanya, kulit ketela yang sudah dikeringkan, apa aman apabila dikasihkan pada sapi dicampur dengan comboran basah? Tolong dijawab. Konsentrat basah, comboran basah dicampur dengan kulit ketela yang sudah dikeringkan. Dipastikan kulit ketela ini sudah direndam lebih dulu, sudah dibuang lebih dulu getah dan sianidanya, selanjutnya dijemur. Setelah siap kering, boleh diberikan untuk campuran comboran basah. Kenapa? Khawatirnya ketika hanya dijemur, meskipun aman, tapi ketika hanya dijemur takutnya masih ada sisa asam sianida. Dengan catatan yang tidak boleh adalah jangan sampai memberikan produk dari ketela, terutama kulit ketela, dalam sediaan kecut, Laskar Ngarit. Karena sediaan kecut atau asam ini akan menambah suasana lambung menjadi lebih asam. Yang terjadi adalah asidosis. Seperti yang mbaknya ini atau masnya Devi Deyuna ini lagi menonton video saya yang itu tentang kecutnya ketela yang menyebabkan asidosis, Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan selanjutnya, Om Yusril Wayoti. Pak Dokter, kami susah mendapat obat cacing untuk sapi kami yang rusak, makan tapi tidak gemuk. Kami peternak, tolong Pak Dokter, kami minta nomor HP untuk bisa konsul tentang sapi kami. Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada, kenapa saya hanya melayani konsultasi lewat kolom komentar dan memberikan jawaban melalui video? Karena kalau saya memberikan nomor HP saya, pasti saya tidak ada waktu untuk istirahat. Karena kita untuk melayani pasien-pasien yang ada di Banyuwangi saja itu sudah kewalahan. Saya di klinik itu sudah dibantu 3 orang dokter, 1 saya, 1 istri saya, dan 3 mahasiswa untuk bisa melakukan pelayanan di Kabupaten Banyuwangi. Jadi mohon maaf untuk nomor WA saya itu memang khusus layanan offline di Kabupaten Banyuwangi. Solusinya buat Om Yusril adalah jenengan bisa buka di Tokped, Shopee, Lazada, dan lain-lain, karena obat cacing sangat bisa dijual sangat bisa dibeli di marketplace semacam itu. Banyak banget. Konkret silakan beli di Lazada, Tokped, Blibli, Shopee, dan lain-lain. Laskar Ngarit. Oke. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari AABB. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dok mau tanya, sapi bunting 4,5 bulan, apa boleh dikasih obat cacing? Terima kasih jawabannya. Apakah boleh? Secara teori albendazole
oxvendazole, mebendazole itu boleh diberikan di atas kebuntingan 45 hari Laskar Ngarit. Tetapi saya secara pribadi, bila saya ditanya, lebih baik jangan diberikan. Kenapa? Khawatirnya tipe sapi kita adalah yang sensitif dan obat ini berpengaruh pada kebuntingan. Kan nanti bisa menyebabkan gelo bila terjadi apa-apa. Maka solusinya adalah kita sarankan setelah lahir pedet usia 14 hari, maka sebaiknya induk sudah diberikan obat cacing Laskar Ngarit. Siap. Kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya dari Sigit 66P. Sehabis melahirkan, induk sapi saya masih gemuk. Tapi setelah 2 bulan mengurus karena si pedet kuat nyusunya. Dan sehabis melahirkan, kaki depan digluk. Padahal kaki tidak bengkak, kuku aman, lantai tidak licin. Kenapa itu, Pak? Dan apa salah satu penyebabnya telat birahi digluk pada kakinya? Begini, saya jawab satu persatu. Setelah 2 bulan mengurus, itu berarti bisa terlambat memberikan obat cacing. Obat cacing jenengan berikan 14 hari setelah melahirkan. 2 bulan semakin kurus, bisa jadi proporsi penambahan hijauan atau makanan jenengan terlambat. Karena disarankan penambahan makanan dari 10-12% kali berat badan hijauan per hari ditambah menjadi 15% hijauan per hari. Harus ditambah. Oke? Pertanyaan selanjutnya. Jadi gini, pedet semakin kuat menyusu, maka jenengan harus semakin banyak menambahkan porsi makan. Akan menjadi sia-sia bila sapinya jenengan cacingan. Jadi 14 hari langsung kasih obat cacing Laskar Ngarit. Siap. Apakah dingklang kaki depan ini bisa laminitis atau bisa gejala awal dari hipokalsemia atau hipomagnesemia, yakni kekurangan nutrisi, sudah ada gejalanya. Oke, tambah nyambung lagi. Dan apa salah satu penyebab tidak birahi adalah diglek? Penyebab tidak birahi adalah sapinya jenengan kurus. Jadi ini sudah sinkron sekali. Pertama melahirkan gemuk, dapat 2 bulan makin kurus, kaki depan deglek dan tidak birahi. Mutlak masalahnya ada di kurang makan, alias kurang nutrisi, sehingga body condition score-nya turun, hormonalnya tidak berjalan, tidak birahi, dan mulai dingklang. Solusi, berikan obat cacing, tambah porsi makan, berikan konsentrat, bisa konsentrat untuk penggemukan, bisa konsentrat untuk sapi perah. Dan jangan lupa berikan multivitamin dan mineral. Siap Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar Sahabat Satwa TV yang sudah kita bahas. Matur nuwun, jangan lupa tetap dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan bantu share di Facebook atau grup-grup WhatsApp. Matur nuwun, lemah teles, Gusti Allah sing bales. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.